Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nazri Eriani dengan NPM 125111043. Saya dari Prodi Informatika di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau UNIBI. Nah, di sini saya dapat tugas untuk membuat satu website UMKM. Di sini saya mengambil burger dengan HTML semantik dan CSS eksternal. Baik, tanpa lama-lama kita mulai langsung ke webnya. Baik, untuk di indeksnya, di halaman indeks, saya punya. Baik, kita mulai dari halaman indeks. Dimulai dari kiri atas ini, ada nama UMKM kita. Saya beri nama Burger Nusa. Kenapa harus kepencet sih? Baik, kita mulai dari halaman indeks. Nah, di sini dimulai dari halaman kiri atas. Saya punya nama UMKM saya, yaitu Burger Nusa, dan di bawahnya ada slogannya. Nah, di navbar ini saya juga ada 3 list, ada home, menu, dan kontak. Nah, masing-masing ini sudah bisa mengarah ke halaman yang berbeda. Kita lanjut ke halaman mainnya atau hero-nya. Nah, di sini ada welcoming message. Kemudian di bawahnya ada button pesan dan lihat menu. Nah, tapi kedua button ini belum bisa berfungsi karena belum saya arahkan menggunakan href. Lalu di sebelah kanannya ada gambar, yaitu main picture-nya. Ada menu pilihan kita ada berapa, kemudian rating resto kita, dan juga pelanggan yang sudah memesan di sini. Nah, masuk ke bagian bawahnya. Di sini ada marquee atau teks berjalan. Nah, ini untuk sebagai pemanis di web ini. Kemudian masuk ke artikel sebelah kiri. Nah, ini alasan kenapa burger kita itu beda. Kita berikan alasan di sini karena burger kita menggunakan daging sapi 100% segar, kemudian menggunakan sayur organik, dipanggang fresh, deliverynya cepat, dan juga keju impor. Itu di sebelah kiri. Nah, untuk bagian bawahnya lagi di sebelah kiri karena ada 2 artikel. Nah, yang keduanya ada menu unggulan yang ada di restoran kita atau UMKM kita. Nah, ini ada 5. Saya masukkan top 5 yang sering dibeli. Nah, kemudian pindah ke sebelah kanan. Di side ada jam operasional, di mana kita Senin sampai Jumat buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, Sabtu jam 9 pagi sampai jam 11 malam, dan Minggu jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Nah, kebetulan kita anggap hari ini toko sedang buka. Nah, kemudian di sebelah kanannya lagi ada promo paket populer. Nah, di mana di sini ada beberapa pilihan paket, tidak satuan. Ini harganya jelas pasti lebih murah. Baik, untuk halaman indeks sudah selesai. Oh, satu lagi, bagian footer. Nah, bagian footer untuk semua halaman saya buat semuanya sama. Itu ada yang pertama ada nama UMKM kita, dan yang kedua ada alamatnya. Nah, ini masih dummy data, dan juga ini ada sosial media, tempat untuk pelanggan nanti kontak kita. Dan di sini ada bagian copyrightnya. Selanjutnya kita masuk ke page menu. Baik, selanjutnya kita masuk ke halaman menu. Nah, di sini tetap sama, masih ada navbar yang isinya nama UMKM kita, slogan, lalu ada navigasi halaman. Nah, di sini saya bagi menjadi 2 bagian. Di sebelah kiri ada bagian menu dan di sebelah kanan ada form pemesanan. Dan di bagian sebelah kiri ini saya tambahkan 9 menu burger dengan varian rasa dan harga yang berbeda-beda. Nah, kemudian saya menggunakan tabel di sini dengan border 0. Nah, tapi kalau biasanya orang-orang membuat tabel itu dalam satu baris, yang pertama di kolom pertama itu adalah gambar, kolom kedua nama menunya, kolom ketiga harganya, dan kolom keempat deskripsinya. Nah, saya dibuat terbalik. Nah, jadi di bagian baris pertama saya tambahkan 3 foto burgernya ini. Lalu di baris kedua saya tambahkan lagi nama menunya. Lalu di baris ketiga saya tambahkan lagi untuk harga menunya. Dan di baris keempat saya tambahkan lagi untuk deskripsi masing-masing menu. Begitupun berlaku untuk row selanjutnya dan juga row selanjutnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di bagian kode. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bagian kode, kita masuk dulu ke bagian form pemesanan.
Nah, untuk memesan kita di sini masih menggunakan form biasa. Nah, di mana kita harus menginputkan nama kita, menginputkan nomor HP, menginputkan alamat, dan juga kita pilih kita mau pesan apa. Yang di sini ada bacon burger, chicken burger, double beef burger, dan lain-lainnya sampai veggie deluxe burger. Nah, kemudian kita masukkan jumlah pesanan kita, pilih metode pembayaran, lalu opsi tambahan, misalnya kita akan menambahkan saus atau menambahkan keju lagi, atau misalnya kita ingin bungkusnya terpisah. Nah, setelah itu kita tinggal submit lagi button pesannya. Dan nah, ini saya redirect lagi ke halaman indeks karena tidak saya buat konfirmasi atau alert untuk kita selesai pesannya. Untuk halaman menu sekian, dan lanjut kita ke halaman kontak. Selanjutnya kita masuk ke halaman kontak. Nah, di mana halaman ini isinya untuk mengirimkan pertanyaan dari pelanggan ke pemilik UMKM ini, dan juga frequently asked question atau FAQ atau pertanyaan yang sering ditanya. Nah, ini. Nah, untuk di sebelah kirinya ada form pertanyaan di mana kita harus mengisikan nama lengkap, menginputkan email, nomor WhatsApp, dan juga pertanyaannya. Nah, misal di sini kita ada pertanyaan mengenai promo dan diskon. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan diskon? Bagaimana caranya kita lakukan subscription agar mendapatkan promo atau info diskon terbaru? Nah, itu kita bisa tanyakan di sini. Lalu kita kirim pesan, nanti bisa tersampaikan ke pemilik UMKM ini. Nah, sebelah kanannya ada frequently asked question atau pertanyaan yang sering ditanya. Nah, di sini berapa lama waktu pengiriman? Nah, ini saya gunakan akkordion, dimana kalau misalnya kita tidak trigger untuk diklik, nah ini tidak akan muncul artikel detailnya. Ini berlaku untuk semua akkordion. Di bawahnya ini ada marquee yang sama seperti di halaman indeks tadi, dan juga ada footer. Nah, sekian untuk tampilannya. Kita sekarang akan masuk ke bagian kode. Nah, baik, sebelum masuk ke bagian kodenya, nah kita harus tahu dulu structure foldernya itu seperti apa. Nah, di sini saya punya 3 halaman HTML, ada indeks, kontak, dan juga menu, dan satu file CSS eksternal yaitu style untuk mengatur keseluruhan tampilan dari file burger ini. Nah, kemudian saya ada satu folder tambahan yaitu folder asset, kemudian ada folder lagi image. Nah, isinya adalah foto-foto atau aset yang sudah saya siapkan sebelumnya, dan di sini saya menggunakan extensionnya SVG agar gambarnya tidak pecah seperti JPG atau PNG. Nah, baik, kita langsung mulai saja ke halaman indeks. Kita langsung masuk ke halaman indeksnya. Nah, di sini untuk judulnya saya berikan nama Burger Nusa seperti nama UMKM saya yang sudah tadi saya sebutkan. Kemudian untuk fontnya, nah di sini fontnya saya menggunakan Google Font. Karena itu saya memanggil linknya di bagian head. Setelah itu saya juga menggunakan icon dari Bootstrap sehingga saya harus memanggil icon Bootstrap di bagian head ini. Nah, untuk memanggil style daripada si halaman ini, kita gunakan link rel style sheet href style.css. Nah, ini untuk memanggil CSS eksternal. Nah, kalau ini tidak dipanggil, nanti halamannya hanya akan menjadi hitam putih biasa dan juga tidak cantik lah. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian header. Nah, di mana header ini di bagian sebelah kiri tadi ada brand kita yaitu Burger Nusa dengan slogannya surga burger terlezat di kotamu. Lanjut, nah di bagian tengahnya ini ada navigasi untuk berpindah halaman, ada ke halaman home, menu, dan juga ke halaman kontak. Nah, dengan masing-masing sudah saya arahkan. Dari halaman indeks itu maksudnya ke home, dengan menu maksudnya ke halaman menu, dan kontak maksudnya ke halaman kontak. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian profil atau di hero section kita. Nah, untuk di bagian pertama sini ada seperti headline atau tagline burger terlezat. Nah, ini kita berikan sedikit sentuhan manis. Nah, kemudian ini ada welcoming message. Nah, terus ada button juga di sini yang seperti tadi saya bilang tidak bekerja, tidak mengarahkan kemana-mana karena ini saya hanya membuat tampilannya saja.
Nah, kemudian untuk di sebelah kanannya tadi ada foto burger. Nah, foto itu adalah foto profil daripada halaman indeks kita atau yang menjadi hero lah yang di halaman kita. Nah, di sini saya ambil dari aset image foto burger. Nah, ini mengarahnya itu source-nya dari folder aset, kemudian ke folder image. Nah, kemudian mengambil foto burger. Foto burger. Nah, ini kita panggil. Nah, ini untuk alternatifnya kalau misalnya si fotonya tidak muncul. Nah, kita lanjut ke bagian stats. Nah, stats ini yang bagian tadi transparan yang di depan burger itu ada tulisan yang 50 plus pilihan, rating toko kita berapa, dan juga pelanggan yang sudah pesan itu berapa orang. Nah, selanjutnya di sini, nah ini ada juga gambar-gambar. Ini untuk bagian wave-nya, background. Nah, kemudian di sini ada marquee atau teks berjalan tadi yang warna merah. Nah, di sini saya terapkan untuk memberikan informasi promo atau ya informasi promo, diskon atau hal unggul dari toko kita ini apa. Nah, saya tambahkan di marquee sini. Nah, ini kita anggap sebagai pemanis. Nah, selanjutnya kita masuk ke main content. Nah, untuk artikelnya, nah di sini kita masuk ke bagian keunggulan burger kita, keunggulan produk kita. Nah, kenapa burger Nusa itu beda? Nah, burger Nusa itu beda karena burger kita ini dimulai dari bahan yang jujur. Nah, setiap hari. Nah, itu alasan-alasannya. Dan di sini juga kami menggunakan daging sapi segar 100% tanpa pengawet, sayuran organik, dan juga deliverynya cepat. Nah, lanjut kita ke bagian menu unggulan kami. Nah, ini menu yang populer, top 5 dari UMKM kita. Nah, yang pertama ini ada double beef burger, kemudian ada chicken burger, kemudian ada double mozza burger. Nah, di sini kita di figur kita panggil dulu foto burgernya, kemudian di bagian menu infonya, nah kita masukkan nama menunya, deskripsi menunya, dan juga harga menunya. Itu berlaku sama. Nah, kita ulang terus sampai 5 kali karena kita mengambil top 5 menu yang populer di toko kita. Nah, selanjutnya di bagian aside atau di sebelah kanannya kita tambahkan untuk jam operasional. Nah, di sini saya menggunakan icon dari Bootstrap lagi, yaitu icon clock fill untuk menampilkan icon jam yang terisi. Nah, di sini jam operasionalnya kita dari Senin sampai Jumat untuk jam 10 sampai jam 22 dan juga sampai hari Minggu jam 10 sampai jam 9 malam. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada status buka toko kita. Nah, buka atau tidak, nah kita tambahkan menggunakan span. Nah, kemudian kita masuk ke bagian promo, side box yang promo di bawah. Ini posisinya itu ada di bawah jam buka toko, jam operasional kita. Nah, di sini kita gunakan lagi icon dari Bootstrap yaitu Fire Text Danger. Nah, ini kita anggaplah seperti yang hot gitu. Nah, untuk promo populernya, nah kita berikan di sini paket listnya apa saja. Nah, untuk listnya, nah di sini paketnya ada paket duo hemat, paket family feast, kemudian paket semi murah. Nah, itu untuk nama paketnya kita gunakan strong atau kita buat tebal, bold. Nah, kemudian untuk deskripsinya kita pakai P, paragraf biasa. Kemudian untuk span, ini untuk paket harganya, nah kita bikin M. Lalu kita ulang ini sampai tergantung seberapa banyak promo yang akan kita berikan kepada pelanggan. Nah, kita masuk lagi ke bagian footer. Nah, di bagian footer sini saya tambahkan logo di sebelah kiri bawah tadi, logo Burger Nusa dan juga slogannya. Kemudian di bagian tengahnya kita tambahkan untuk alamat burgernya, dan dimana toko kita ini masih menggunakan alamat dummy. Kemudian kita tambahkan lagi untuk di bagian footer sebelah kanannya, yaitu untuk sosmed, untuk informasi kepada pelanggan kita apabila ingin bertanya atau memesan atau ingin melihat-lihat produk kita secara lebih rinci. Nah, kemudian di sini ada bagian untuk copyrightnya.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian stylenya. Baik, kita masuk ke CSS-nya. Nah, karena di sini CSS-nya ada sekitar kurang lebih 600 line, jadi tidak mungkin saya jelaskan satu line. Nah, jadi saya akan ambil garis besarnya saja secara singkat dan juga secara cepat. Nah, dimana di sini kita mulai dari bagian root untuk mendeklarasikan warna-warna yang akan kita gunakan di file ini. Dimana di sini saya menggunakan red, orange, yellow, cream, brown, dark, white, gray, and mute. Kemudian di bagian sini ini ada untuk mengatur animasinya. Kemudian di bagian body, font family-nya saya gunakan yang dari Google Font tadi, yaitu Nunito dan sans serif. Kemudian background-nya, nah kita ambil dari warna yang sudah dideklarasikan di root tadi, yaitu cream. Kemudian kita masuk ke bagian header. Nah, position fix agar tidak bergeser kemana-mana, posisinya tetap diam di situ. Kemudian display flex agar posisinya itu menjadi lebih fleksibel, posisi si elemennya yang ada di dalam header itu. Kemudian align item center, nah kita buat agar posisi elemennya itu berada di tengah. Kemudian justify content, space between, ini untuk mengisi space bagian kiri dan juga space bagian kanan. Nah, ini untuk padding. Kemudian background filter. Kemudian bagian logonya, nah di sini kita menggunakan font family lagi yang baru, yaitu Banners. Kemudian di sini kita deklarasikan ukuran font size-nya. Nah, di sini juga kita gunakan bagian center nav-nya tadi yang untuk bagian posisi. Nah, posisinya ini kita bikin absolute dengan left-nya itu 50% dan transform translate X. Nah, ini itu agar saat kita dekati ke bagian teksnya itu akan menurun. Akan ada animasinya. Nah, kita lanjut ke bagian lainnya. Nah, di sini masih ada transition juga. Nah, di sini saya tambahkan sedikit transition agar lebih interaktif kepada pengguna. Nah, lanjut di sini saya juga untuk button, nah saya gunakan hover. Nah, hover ini jika saat kursor kita mendekati ke arah buttonnya, nah buttonnya akan berubah warnanya. Nah, kalau di sini berubah warnanya menjadi orange. Lanjut lagi kita ke bagian, nah ini ada profile, dan di bagian profile sebelumnya itu kan ada gradientnya. Nah, gradientnya ini kita mulai dari warna kuning dari sini sampai ke transparan. Kita mulai juga linearnya, dan nah gradient ini dibagi menjadi dua, radial dan juga linear. Nah, untuk hero wave ini untuk bagian yang bergelombang tadi, untuk itu saya membuat positionnya itu menjadi absolute dengan margin bottom itu minus 2 pixel, kemudian margin left dan margin right. Kemudian saya tambahkan Z index 5, dan ini kita buat important agar dijalankan secara wajib. Nah, kemudian di sini kita masuk lagi ke bagian hero badge-nya. Nah, di sini kita menggunakan text transform uppercase. Nah, uppercase ini berfungsi untuk mengubah teks yang sebelumnya huruf kecil menjadi huruf kapital. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bagian ini, masih sangat banyak, tapi saya skip beberapa karena sebetulnya fungsinya tetap sama saja. Kemudian saya tambahkan lagi di sini. Nah, ini untuk important di sini, important sangat banyak saya gunakan agar terbaca pertama, agar tetap dijalankan mau bagaimanapun kondisinya. Kemudian di sini saya lanjutkan lagi untuk, nah ini ada font weight di sini. Nah, font weight ini untuk mengatur ketebalan teksnya. Nah, kalau di sini ketebalan teksnya saya atur 700. Kemudian opacity-nya itu 0,85 dengan letter spacing 1 pixel. Nah, jadi letter spacing itu jarak antar hurufnya itu kecil-kecil, rapat gitu jadinya. Nah, lanjut kita ke bagian mana lagi ya yang belum kita bahas. Nah, ini ada color. Nah, color ini untuk menentukan warna ya. Kemudian ada lagi juga sepertinya untuk di bagian indeks sudah cukup, karena sisanya seperti yang saya ucapkan tadi masih sama, karena sebetulnya penggunaan CSS ini saya ulik, ternyata penggunaan display, font weight, background, terus
margin, padding, dan lain-lain itu dapat digunakan berulang tergantung kita memanggil kelas si stylenya CSS itu sendiri. Setelah itu kita akan masuk ke bagian menu. Kita lanjut ke bagian menu.html. Nah, baik, kita mulai untuk menu HTML-nya. Dan di sini kita berikan judul menu Burger Nusa. Kemudian di sini saya masih menggunakan dua link eksternal untuk mengakses Google Font dan juga untuk mengakses Bootstrap Icon. Dan dimana kedua link ini dapat kita akses secara online. Kemudian untuk bagian stylingnya CSS kita masih panggil lagi karena kita menggunakan CSS eksternal. Nah, di sini ada header yang sama seperti di index tadi. Kemudian kita masuk ke menu layout. Nah, di sini kan tadi saya punya dua di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kita mulai dari sisi kiri dulu, yaitu dari menu. Nah, untuk menu seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan table. Tapi untuk row pertama, saya memasukkan 3 foto. Nah, setelah itu untuk row kedua saya masukkan nama menunya. Kemudian untuk row ketiga saya masukkan harga. Dan untuk row keempat saya masukkan deskripsi singkatnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, untuk row pertama, table row foto. Nah, ini kita panggil kelasnya dari style CSS. Nanti kita lihat kodenya. Nah, yang pertama saya masukkan dari folder asset. Nah, kemudian masuk ke folder lagi image, kemudian kita pilih fotonya. Nah, di sini saya pilih dulu yang backend. Nah, ekstensinya masih sama, ekstensi SVG karena agar fotonya tidak pecah, tidak buram. Kemudian kita masuk lagi ke row yang kedua. Nah, untuk row kedua kita masukkan table data. Nah, table datanya itu yang pertama bacon burger sama seperti foto ini. Lalu yang kolom kedua itu ada chicken burger, lalu kolom ketiga itu double beef burger. Kemudian kita masuk ke row harga. Nah, ini kita buat row baru lagi. Nah, untuk kolom pertama kita isi harga dari bacon burger. Nah, untuk kolom kedua kita isi harga dari chicken burger, dan untuk kolom ketiga kita isi harga dari double beef burger. Nah, begitupun sama untuk yang deskripsi. Kolom pertama untuk bacon burger, kolom kedua untuk chicken burger, dan kolom ketiga untuk double beef burger. Nah, selanjutnya kita masuk untuk ke batch baru. Nah, batch baru ini kan saya tadi punya 9 menu. Nah, saya pecah menjadi satu barisnya itu 3. Nah, jadi ini sudah masuk ke row kedua kalau secara garis besar. Nah, ini sama seperti tadi konsepnya, dan ini kita masuk lagi ke batch baru lagi, yaitu batch ketiga. Nah, kalau misalnya kita menambahkan menu lagi menjadi 12 atau kelipatan 3 nantinya, nah ini akan sangat mudah. Nah, kita hanya perlu untuk menambahkan kelas ini saja. Nah, row foto batch baru. Nah, nanti akan membuat batch baru di halaman menu, terutama di bagian pilih menu kita. Nah, selanjutnya untuk bagian aside sebelah kanannya, nah saya gunakan section form pemesanan. Nah, di sini saya gunakan form action, dan di sini form actionnya saya buat masih kosong karena kita tidak menggunakan backend. Di sini hanya menggunakan front end atau UI UX-nya saja. Nah, di sini saya berikan field yang pertama itu untuk nama pembeli, kemudian field yang kedua itu untuk nomor HP, kemudian di sini ada yang baru placeholder. Nah, placeholder ini berfungsi untuk kalau misalnya di text box untuk kita menginputkan nama atau nomor telepon itu ada seperti teks yang opacity-nya tuh sekitar 20-30%, jadi remang-remang. Nah, itu untuk contoh pengisiannya. Kemudian ini alamatnya kita pakai input teks lagi. Nah, di sini ada drop down. Nah, drop down ini untuk pilihan menu kita. Nah, di sini ada menu bacon burger sampai veggie deluxe burger. Nah, ini kita lengkap, kita masukkan semua. Nah, ini kodenya terlihat panjang karena kita belum mengimplementasikan logika perulangan di sini. Nah, kalau misalnya sudah ada logika perulangan dan sudah menerapkan backend di sini, nah kodenya akan menjadi lebih singkat. Kemudian kita masukkan jumlah pesanan. Nah, di sini kita masukkan jumlah pesanan kita. Nah, isinya. Nah, si input type-nya ini itu berupa number. Jadi nanti bisa naik, bisa turun.
Kemudian di sini ada field set untuk radio button. Nah, di sini radio button ini kita gunakan untuk memilih metode pembayaran. Nah, kenapa metode pembayaran ini menggunakan radio button? Nah, karena radio button ini sejatinya hanya bisa memilih satu input saja. Berbeda seperti checkbox. Kalau checkbox itu bisa memilih lebih dari satu. Nah, karena metode pembayaran hanya bisa memilih satu, nah di sini saya berikan 3 pilihan. Yang pertama transfer bank, atau melalui e-wallet, atau kita melakukan COD. Nah, lalu kita masuk ke field set baru, yaitu untuk add-onnya. Nah, add-onnya opsi tambahannya seperti saus atau topping lain. Nah, ini kita gunakan checkbox karena jika kita ingin menambah saus dan juga ingin menambah topping keju. Nah, kalau kita menggunakan radio button di sini, jika kita sudah memilih saus, maka kita tidak bisa memilih topping keju. Nah, karena itu saya menggunakan checkbox di sini. Nah, setelah saya menambahkan checkbox di sini, selanjutnya ada button untuk submit pesanan kita. Nah, di sini buttonnya saya buat seperti, jadi Ahref saya buat desainnya seperti button. Nah, untuk mengarahkan ke halaman indeks karena belum ada konfirmasi apa-apa. Nah, kalau misalnya kita sudah mengimplementasikan backend atau bisa menambahkan JavaScript di sini, nah kita bisa menggunakan SWAL nantinya atau Sweet Alert agar kita tahu pesanan kita ini sudah dikonfirmasi apa belum. Nah, kita masuk lagi ke bagian footer. Nah, ini bagian footernya sama seperti di bagian indeks tadi, tidak ada yang berbeda. Sudah jelas, baik kita masuk ke bagian style untuk menunya. Baik, kita masuk ke bagian CSS untuk menunya. Nah, di sini ada untuk menu table horizontalnya. Dan di sini kita buat width-nya itu 100% atau lebarnya itu 100%, dan juga text line center berada di tengah. Nah, kemudian dengan padding 8, vertical line-nya itu ada di top. Nah, di sini tadi karena ada batch baru seperti yang saya bilang, setelah memasukkan 3 foto, 3 nama menu, 3 harga, 3 deskripsi, nah kita akan membuat batch baru di bagian bawahnya dengan menggunakan padding top 32 pixel. Nah, di sini ada untuk fotonya, di mana ukuran fotonya itu 120 x 120 yang nantinya akan berbentuk persegi. Nah, tapi kita di sini tambahkan border radiusnya 50%. Nah, jadi hasilnya itu akan berbentuk bulat. Kemudian di sini kita tambahkan juga untuk bordernya menggunakan warna yellow seperti yang sudah dideklarasikan di bagian row tadi. Nah, setelah itu sisanya masih sama. Kita masuk ke bagian form. Nah, untuk form area, di sini formnya itu kita buat menjadi sticky. Nah, agar posisinya ini mengikuti. Nah, setelah itu mengikuti bagian yang panjang tapi dia sebetulnya diam gitu. Nah, ini untuk form cardnya kita pakai card dulu kan, untuk backgroundnya warna putih, kemudian border radiusnya 20 agar lebih rounded, lebih melengkung sedikit. Kemudian untuk paddingnya kita set menjadi 28-30 agar lebih proporsional dilihatnya. Ini untuk form title, subtitle. Nah, kemudian untuk field inputnya, nah kita menggunakan margin bottom 16, lalu letter spacingnya 0,3 pixel. Nah, untuk input text, input tel, input number, nah ini untuk width-nya kita set 100% dengan font family Nunito dan sans serif. Nah, sisanya masih sama. Nah, di sini ada background. Nah, backgroundnya kita ambil trim dari yang root tadi. Kemudian di sini ada ditambahkan sedikit transisi dari bordernya agar saat kursor didekatkan itu ada animasinya gitu. Nah, setelah itu ada juga field input focus. Nah, jadi saat kita mengisi inputnya itu bagian si bordernya akan menjadi warna kuning. Nah, jika kita tidak mengisi field tersebut maka akan seperti field yang lainnya yang warna putih. Nah, sisanya masih sama. Nah, untuk radio group di sini, untuk cek group di sini, nah ini untuk radio button tadi yang ada 3 untuk metode pembayaran. Dan di sini displaynya dibuat flex untuk lebih fleksibel dan dibuat important agar langsung dibaca. Nah, kemudian di sini ada flex directionnya itu row, jadi
flex directionnya ke samping secara horizontal. Kemudian ini ada label untuk radionya, seperti tadi kan di sebelah kirinya ada radio buttonnya, lalu ada labelnya seperti teksnya. Nah, teksnya ini kita buat, nah gapnya itu 8 pixel, font size-nya berapa, font weight-nya berapa. Nah, ada di sini, kita atur semua di sini. Nah, untuk input radio dan checkbox, nah parents-nya kita bikin none. Nah, jadi kita bikin biasa aja seperti HTML biasa tanpa CSS. Nah, kemudian di sini kita tambahkan panjang lebarnya, kita tambahkan background color-nya, kita tambahkan border. Nah, kita buat posisinya menjadi relatif dan marginnya kita buat 0. Nah, di sini juga ada sedikit efek transisinya. Nah, ini sisanya masih sama, hanya penambahan background color dan border saja. Nah, ini untuk button submitnya, nah displaynya block. Nah, displaynya block ini tuh artinya si buttonnya nanti akan berbentuk panjang. Nah, nanti kalau misalnya kita melihat di Bootstrap, nah itu juga kita bisa copy paste yang ada di situ, copy paste. Nah, jadi nanti tuh ada banyak ukuran button di situ. Itu seperti template. Nah, setelah itu di sini ada box shadow. Nah, jadi ini untuk memberikan efek bayangan. Nah, setelah itu di sini ada button submit hover. Nah, kalau misalnya kita hover, si buttonnya nanti akan backgroundnya berubah menjadi orange dan tulisannya berubah menjadi putih. Kemudian ada di sini transform translate Y. Nah, ini berarti nanti posisinya akan, kalau -3 berarti akan naik ke atas. Nah, mungkin sekian dari yang halaman menu. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman kontak HTML. Kita masuk ke halaman kontak yang dimana ini adalah halaman terakhir yang kita punya. Nah, di sini untuk title-nya kita kasih nama kontak. Kemudian saya masih samalah headnya itu untuk memanggil Google Font dan juga Bootstrap icon, dan juga untuk memanggil CSS eksternal. Nah, untuk headernya juga masih sama. Nah, yang membuat bedanya, nah di sini, nah untuk hero-nya tadi, kalau di bagian index itu adalah welcoming message. Nah, kalau ini untuk keterangan kalau kalian sebagai pelanggan itu bisa mengontak kita melalui halaman ini. Nah, di sini kita tambahkan form, yaitu form untuk mengisi nama lengkap, untuk mengisi email, untuk mengisi nomor WhatsApp, dan juga topik pertanyaan. Nah, misalnya kalian sebagai pelanggan memiliki topik pertanyaannya itu bagaimana caranya bekerja sama dengan Burger Nusa ini. Nah, saya ingin membuka franchise dari Burger Nusa ini. Nah, bisa diajukan pertanyaan tersebut melalui halaman kontak ini. Nah, kemudian pesannya diinputkan di bagian text area ini. Setelah itu ada bagian checkbox di mana kita menyetujui atau tidak kepada kebijakan privasi yang disediakan oleh Burger Nusa. Lalu di sini ada button type submit yang tidak akan mengarah kemana-mana dan tidak akan terjadi apa-apa juga. Lalu di sini bagian sebelah kirinya ada fact section atau frequently asked question. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. Dan di sini kita menggunakan akordeon. Nah, tapi di sini kita ganti class-nya. Nah, di sini fake icon. Nah, untuk iconnya kita panggil dari Bootstrap icon dan kita buat jadi span. Nah, di sini ada area pengiriman Burger Nusa mencakup mana saja. Nah, ini pertanyaannya dan ini jawabannya. Begitu terus berulang sampai fake yang terakhir. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian footer, dan footernya memang masih sama dari index, menu, dan kontak. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya bisa mengupgrade kode saya agar posisi navbar, footer itu nanti memiliki file terpisah, sehingga kita tidak perlu mengetikkan sepanjang ini di tiap-tiap file. Jadi kita hanya perlu memanggilnya saja seperti kita memanggil style CSS. Setelah kontak HTML dibahas, kita masuk ke bagian CSS-nya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian style CSS.
Untuk kontak, nah di sini ada form sectionnya, dan untuk frequently asked questionnya juga ada di sini. Nah untuk style yang lainnya masih sama seperti untuk mengatur display, untuk mengatur flex directionnya. Nah kalau tadi flex directionnya kita buat menjadi row, menjadi ke samping. Nah kalau ini kita buat menjadi column. Nah setelah itu yang lainnya masih sama seperti kursornya. Nah kalau di sini kursornya itu bentuk pointer. Nah kalau awalnya kursornya itu berbentuk seperti ini, seperti panah biasa, nah pointer itu seperti ini, tangan yang menunjuk. Setelah itu ada button submit. Nah ini untuk animasinya. Kemudian nah ini untuk fact itemnya itu apa saja, ini desain yang digunakannya. Lalu nah ini ada questionnya, lalu ada arrow untuk bawahnya. Nah ini kita buat akordionnya secara manual, tapi kalau misalnya kita menggunakan dari Bootstrap template-nya, nah ini kita tinggal panggil saja. Nah setelah itu untuk yang lainnya masih sama. Nah ini untuk desain desain tampilan untuk footernya. Nah kita buat seperti ini, masih sama seperti font size, font family, untuk color, letter spacing, padding top, max width, margin. Nah seperti itu. Nah mungkin segitu dari CSS kontaknya. Lalu mungkin ini terakhir yang bisa saya ucapkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan, dan ketidaktepatan dalam pengucapan. Kita sama-sama belajar. Mohon maaf, mohon bimbingannya. Terima kasih. Sampai jumpa.